Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadisya Imaria Diwanaliu dari Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu emerging zoonotic disease, yaitu COVID-19. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang apa itu emerging zoonotic disease. Konsultasi gabungan WHO, FAO, atau OIM mendefinisikan emerging zoonotic disease sebagai zoonosis yang baru dikenal atau baru saja berkembang atau yang telah terjadi sebelumnya tetapi menunjukkan peningkatan kejadian atau perluasan dalam jangka geografis, host maupun vektor. Penyakit emerging zoonosis disease ini memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia dan dampak ekonomi yang serius dan tren kenaikannya saat ini cenderung berlanjut. Saya menjelaskan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau bisa disebut dengan Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab dari COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Kemudian virus corona ini bersifat zoonosis, yaitu ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui hingga saat ini. Selanjutnya adalah pola transmisi COVID-19. Banyak hewan peliharaan dan hewan liar termasuk unta, sapi, kucing, dan kelelawar yang dapat berfungsi sebagai inang bagi virus corona. Dianggap bahwa umumnya coronavirus hewan ini tidak menyebar di antara manusia, namun terdapat pengecualian seperti SARS dan MERS yang sebagian besar menyebar meskipun kontak dekat dengan orang yang terinfeksi melalui tetesan pernafasan dari batuk maupun bersin. Sehubungan dengan COVID-19 ini, pasien awal dilaporkan memiliki beberapa hubungan dengan pasar makanan laut buatan di Wuhan atau Cina yang menunjukkan bahwa infeksi awal ini disebabkan oleh penularan dari hewan ke orang. Namun kasus-kasus selanjutnya dilaporkan di antara staf medis dan lainnya tanpa riwayat terpapar ke pasar atau mengunjungi Wuhan yang dianggap sebagai indikasi penularan dari manusia ke manusia. Selama wabah COVID-19 ini, meskipun transmisi sebelumnya adalah berasal dari hewan, namun setelah pelaporan 4 orang dari pasar grosir di Wuhan, semua transmisi lainnya diyakini dari manusia ke manusia. Penularan hewan ke manusia ini dapat dikurangi lebih cepat dibandingkan dengan penularan manusia ke manusia. Penularan dari manusia ke manusia ini dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu bisa melalui tetesan dari batuk atau bersin, permukaan angkutan umum, restoran, dan tempat umum lainnya seperti toilet, lift, maupun halte. Selanjutnya adalah manifestasi dan diagnosis klinis dari COVID-19. Manifestasi klinis ini yang lengkap mengenai COVID-19 belum jelas karena gejala yang dilaporkan berkisar dari gejala ringan hingga berat dengan beberapa kasus bahkan mengakibatkan kematian. Berikut ini adalah perbandingan kriteria diagnosis CDC versus WHO yang ditinjau melalui gambaran klinis dan risiko epidemiologi. Gambaran klinis menurut CDC adalah demam, infeksi saluran pernafasan bawah, sedangkan menurut WHO yaitu infeksi pernafasan akut atau ISPA, demam atau suhu yang diukur lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius, kemudian batuk, onset dalam 10 hari terakhir dan membutuhkan rawat inap. Epidemiologi COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis virus baru, yaitu Coronavirus Disease atau COVID-19. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern dengan penambahan jumlah kasus COVID-19 yang berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran di antar negara. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dilaporkan total kasus global dikonfirmasi sebanyak 10.185.370 kasus dengan kematian sebanyak 503.862 kasus yang dilaporkan di 216 negara atau wilayah di dunia. Selanjutnya epidemiologi COVID-19 di Indonesia, yaitu pada tanggal
2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Kemudian sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Indonesia sudah melaporkan 56.000 kasus konfirmasi COVID-19 dengan kematian sebanyak 2.876 di 431 kabupaten yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas epidemiologi COVID-19 di lingkungan saya, yaitu di Kabupaten Jepara. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Jepara yaitu saat ini yaitu sebanyak 333 orang dengan kematian sebanyak yaitu 27 orang. Kemudian berikut adalah persebaran kasus konfirmasi positif COVID-19 per kecamatan di Kabupaten Jepara. Kasus tertinggi terdapat di Kecamatan Jepara yaitu dengan kasus positif sebanyak 63 kasus. Kemudian di Kecamatan Pecangaan yaitu terdapat 52 kasus positif. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Kedung dengan kasus positif sebanyak 48 dan Kecamatan Wolahan yaitu sebanyak 37 kasus. Penyebaran COVID-19 di Jepara ini dipengaruhi oleh pelaku perjalanan, para pedagang lintas kota, dan penyebaran dari klaster kasus positif itu sendiri. Selain itu juga warga Jepara yang mudik dari ibu kota tidak diperiksa semua dan Satgas Kabupaten hanya meminta Satgas Kecamatan agar lebih aktif untuk memantau warga yang pulang mudik ke desanya. Selain itu, ledakan angka kasus COVID-19 di Jepara ini berkaitan dengan masifnya swab test yang dilakukan oleh petugas dan merupakan tindak lanjut dari tracing atau pelacakan orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Selain itu juga dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat menjadi kurang peduli dan menganggap enteng COVID-19 seperti contohnya tidak memakai masker, tidak melakukan social distancing, dan lain-lain. Agar kita terhindar dari COVID-19, pencegahan yang dapat dilakukan menurut Kemenkes adalah yang pertama, melakukan kebersihan tangan yaitu menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor. Namun jika tangan terlihat kotor, segera cuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua adalah menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian menerapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan atas atau dapat juga menggunakan tisu. Lalu buanglah tisu ke tempat sampah. Kemudian pakailah masker medis jika memiliki gejala pernafasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Kemudian yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernafasan. Selanjutnya adalah strategi pencegahan dan pengendalian infeksi berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien. Yang kedua adalah memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber. Yang ketiga adalah menerapkan pengendalian administratif. Yang keempat, menggunakan pengendalian lingkungan dan rekayasa. Yang kelima, menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus pasien dalam pengawasan dan konfirmasi COVID-19. Selanjutnya adalah pengobatan COVID-19. Perawatan atau pengobatan pada COVID-19 ini pada dasarnya bersifat suportif atau simptomatik. Dengan langkah pertama yaitu memastikan isolasi yang memadai untuk mencegah penularan ke kontak lain, misalnya seperti ke pasien lain atau ke petugas layanan kesehatan. Kemudian penyakit ringan harus dikelola di rumah dengan konseling tentang tanda-tanda bahaya. Dengan prinsip yaitu menjaga hidrasi dan nutrisi serta mengendalikan demam dan batuk. Kemudian penggunaan antibiotik ataupun antivirus rutin seperti oseltamivir harus dihindari dalam kasus yang dikonfirmasi. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.